Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Berikut ini merupakan ciri-ciri komunikasi empatik seorang guru, kecuali A. Ketertarikan pada sudut pandang siswa, B. Sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan siswa, C. Sikap tenang meskipun penangkapan emosi yang kuat, sikap tenang meskipun menangkap emosi yang kuat, D. Ketertarikan pada intonasi bicara siswa. Yang bukan ya teman-teman, tentu jawabannya adalah D. Ketertarikan pada intonasi bicara siswa. Ini tidak ada kaitannya dengan sikap atau komunikasi empatik dari seorang guru. Adapun penjelasannya, agar komunikasi empatik tercipta, maka komunikator atau guru harus memperlihatkan yang pertama, ketertarikan terhadap sudut pandang siswa, yang kedua, sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan, nah yang ketiga, sikap tenang meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat, yang keempat, bersikap bebas prasangka atau tidak evaluatif kecuali jika sangat diperlukan. Yang kelima, jika ini terjadi, maka kita tidak dapat mengerti sudut pandang siswa dengan benar. Yang keenam, sikap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran. Yang ketujuh, sikap penuh pengertian. Sebagai contoh, siswa mendesak untuk memperoleh persetujuan dari guru atas sudut pandangnya. Nomor 2, berikut ini adalah tujuan dari komunikasi efektif antara guru dengan siswa, yaitu A. Agar siswa memahami pesan yang disampaikan oleh guru, B. Agar siswa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan guru, C. Agar siswa mengerjakan tugas dari guru, D. Agar siswa memahami dan memberikan umpan balik. Nah, ini jawabannya teman-teman, D. Agar siswa memahami pesan dan memberikan umpan balik. Adapun penjelasannya, menurut Yani Haryanto tahun 2010, komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan atau siswa dapat memahami pesan yang disampaikan oleh guru sebagai komunikator, dan siswa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan, yaitu materi pembelajaran, tugas, dan sebagainya. Nomor 3, pengembangan komunikasi persuasif meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kejelasan penyampaian pesan dan pemahaman keinginan siswa. B. Kejelasan dan kelugasan penyampaian pesan. C. Kebermaknaan pesan dan disampaikan secara langsung. D. Keberterimaan pesan dan kesanggupan memberi umpan balik. Jawaban yang tepat adalah A. Kejelasan penyampaian pesan dan pemahaman keinginan siswa.
Adapun penjelasannya, komunikasi persuasif dapat dikembangkan melalui yang pertama, kejelasan penyampaian pesan, yang kedua, pemahaman sudut pandang dan keinginan siswa. Nomor 4, berikut ini emosi-emosi yang dapat dikenali dari ekspresi wajah, kecuali A. Sedih, B. Senang, C. Menyesal, D. Marah. Yang mana teman-teman? Kelihatannya bisa semua ya, tapi yang sangat terlihat itu sedih, senang, nah ini menyesal tidak terlalu terlihat. Lalu marah, ini terlihat. Jadi yang tidak terlalu terlihat yaitu C. Menyesal. Nomor 5, berikut ini merupakan pendekatan untuk mendengarkan secara aktif adalah A. Pemahaman, empati, evaluasi, dan kesepakatan. B. Pemahaman, empati, evaluasi, dan clarity. C. Pemahaman, empati, evaluasi, dan konsentrasi. D. Pemahaman, empati, evaluasi, dan adaptasi. Ya, yang pertama itu pemahaman ya teman-teman. Lalu yang kedua empati. Ya, ini pemahaman, empati ada semua. Lalu yang ketiga itu evaluasi. Ya, ini sudah evaluasi semua. Yang beda ini terakhir ya teman-teman, yaitu yang keempat kesepakatan. Bukan clarity, bukan konsentrasi, dan bukan adaptasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A, pemahaman, empati, evaluasi, dan kesepakatan. Adapun penjelasannya menurut Charles J. Stewart dan William B. Case. Nah, dalam Yani Haryanto tahun 2010 menjelaskan 4 pendekatan yang dapat digunakan untuk mendengarkan secara aktif, yaitu mendengarkan untuk yang pertama pemahaman, yang kedua empati, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat kesepakatan. Nomor 6, bentuk komunikasi efektif diantaranya dapat berupa A. Komunikasi verbal dan nonverbal, B. Komunikasi langsung dan tak langsung, C. Komunikasi personal dan impersonal, D. Komunikasi individu dan kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, di sini penjelasannya bentuk komunikasi efektif diantaranya dapat berbentuk yang pertama komunikasi verbal efektif dan yang kedua komunikasi non-verbal. Nomor 7, berikut ini adalah prinsip komunikasi efektif kecuali A. Respect, B. Empati, C. Rendah hati, D. Langsung. Yang bukan adalah D ya teman-teman, langsung. Adapun penjelasannya, ada 5 prinsip komunikasi yang efektif yang perlu diperhatikan. Kelima prinsip ini dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach, yang berarti merengkuh atau meraih. Yang pertama ada respect, yang kedua ada empati, yang ketiga audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, yang keempat, clarity, yaitu selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka prinsip keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang kelima, humble, yaitu sikap rendah hati. Nomor 8, maksud dari prinsip clarity dalam komunikasi adalah sebagai berikut. A. Pesan dapat dimengerti dengan baik. B. Keterbukaan dan transparansi. C. Pesan yang disampaikan jelas. D. Pesan dapat dimengerti dan terbuka. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Dapat dimengerti dan terbuka. Adapun penjelasannya, clarity, selain pesan itu dapat dimengerti dengan baik, maka prinsip keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman kalau jelas, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Bagi seorang guru, hal ini merupakan prinsip yang penting dalam menyiapkan materi ajar karena kesalahan penafsiran atau pesan
yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi siswa. Nomor 9, salah satu prinsip komunikasi adalah pesan dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Ini adalah penjelasan dari A. Humble, B. Clarity, C. Audible, D. Respect. Ini sudah jelas ya teman-teman, dapat didengarkan. Berarti audible. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, audible merupakan makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan atau siswa. Nomor 10, kemampuan untuk mendengar dan bersikap perseptif atau siap menerima masukan atau umpan balik apapun dengan sikap positif adalah pengertian dari A. Respect, B. Humble, C. Clarity, D. Audible. Ini clarity kan tadi udah ya teman-teman, ini jelas audible itu bisa didengarkan. Nah, jika ini bersikap perseptif, siap menerima masukan, ataupun umpan balik dengan sikap yang positif itu respect ya teman-teman. Jawabannya adalah A, respect. Respect, prinsip pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan sikap yang positif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.